Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah melaksanakan salat subuh kita secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan keharibaan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan memperoleh syafaat beliau di yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung pembacaan kita dari kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, lalu disyarah atau dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Jawi. Al-Maqalatul Khamisatu Wathalathun, makalah yang ke-35. Saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah, ini makalah ini agak panjang, tapi saya berusaha untuk mempersingkat, namun tidak bisa disingkat begitu saja karena kita harus membacanya lalu kita memahaminya. An Hamid Al-Lafaf rahimallahu annahu atahu rajulun faqala lahu usini. Dari Hamid Al-Lafaf rahimahullah, ya, kita sudah sampaikan Hamid Al-Lafaf ini seorang ulama besar pada zamannya, ya. Dia hanya seorang tabi'in, ya, yang namanya tabi'in. Dia bertemu dengan sahabat Rasulullah, tapi dia tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau didatangi, ya, annahu atahu rajulun, dia didatangi oleh seorang laki-laki, faqala lahu usini, lalu laki-laki itu berkata kepadanya, usini, berikan aku wasiat atau berikan aku nasihat, ay bima yang fauni fiddin, yang berguna bagiku dalam hal urusan agama. Jadi dia minta nasihat tentang agama. Jadi laki-laki ini minta nasihat kepada Hamid Al-Lafaf. Faqala, maka Hamid Al-Lafaf menjawab, ij'al li dinika ghilafan, jadikan agamamu itu rapi, tersusun, ya, tersusun rapi, kagilafis suhuf, seperti susunan as-suhuf. Apa itu suhuf? Kitab suci atau lembaran-lembarannya seperti ini, bisa disebut suhuf, ya, tersusun rapi. Ya. Wa huwa ma yasunuhu anid danasi, yaitu kamu bisa melihat contohnya bahwa kitab itu apa yang kamu usahakan agar terhindar dari najis, ya, terhindar dari kotoran. Yasunuhu anid danas. Qila lahu ma ghilafuddin, lalu laki-laki ini bertanya lagi, ma ghilafuddin, apa itu susunan agama yang rapi, apa itu?
Lalu guru kita menjelaskan di sini, fasyari'atu min haitsu innaha tuta'u tusamma dinan. Syariat dari sisi mana kamu taat, ya. Dari syariat itu kamu taati syariat itu, innaha tuta'u tusamma dinan, dinamailah agama. Wa min haitsu innaha tajma'u tusamma millatan. Dan dari sisi di mana kamu bersepakat atau berjamaah, ya, untuk melakukan ibadah, ya, ikutan, ya, tusamma millatan, dinamailah ikutan. Jadi millah, jadi Nabi Ibrahim millata Ibrahim. Jadi, agama Rasulullah Muhammad SAW itu mengikuti millah Ibrahim. Apa millah Ibrahim? Itu tauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya beda, tetapi ada beberapa syariat dari Nabi Ibrahim itu, contoh seperti bahwa Bapak kalau pergi berhaji melontar itu adalah syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita tahu peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, sehingga ada yang namanya Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Saya kira bahwa Bapak kalau pergi haji, ya, kalau umrah ini memang tidak dilakukan kecuali haji nanti. Nah, karena itu masuk dari wajib haji, bukan rukun, tapi wajib. Makanya orang mabit atau bermalam di Mina, yang mengambil nafar awal bermalam 2 malam, yang mengambil nafar tsani yang mengambil 3 malam. Melontar 3 hari bagi orang yang nafar tsani, yang nafar awal melontar 2 hari ditambah Aqabah. Jadi yang nafar awal itu 3 hari melontar. Hari pertama kan Aqabah 10 Zulhijjah. 11 Zulhijjah melontar Ula Wusta Aqabah. 12 Zulhijjah melontar Ula Wusta Aqabah. Nah, kalau nafar awal sudah pulang hari itu, ya, selesai, dia pulang. Nah, kalau dia mengambil nafar tsani, besok dia harus tunggu lagi. Tanggal 13 Zulhijjah dia harus lontar lagi Ula Wusta Aqabah. Nah, ini kaum muslimin. Nah, itulah prosesi perjalanan ibadah haji. Nah, fasyari'atu wa min haitsu inna tajma'u tusamma millatan. Dari sisi di mana engkau bersepakat, berjamaah, itulah disebut millah. Ya, jadi bapak-bapak sekarang yang kita mengetahui millah, ya, millah Rasulullah dan millah Ibrahim, ya. Wa min haitsu innaha yarji'u, dan dari sisi engkau kembali atau mengambil rujukan, tusamma mazhaban. Disebutlah mazhab. Ada yang merujuk kepada Syafi'i, ada yang merujuk kepada Hambali, ada yang merujuk kepada Hanafi, ada yang merujuk kepada Maliki. Bahkan ada yang merujuk di luar 4 itu. Yang mazhab, ya. Jadi mazhab itu sekarang bukan cuma 4, Pak. Ada mazhab lain, tapi tetap pada koridor Al-Quran maupun Sunnah, ya. Ditambah dengan ijtihad atau pendapat para ulama. Tidak boleh keluar dari situ, Pak. Tidak boleh keluar dari Al-Quran. Kalau sudah keluar dari Al-Quran maupun Sunnah, ditambah lagi pendapat ulama-ulama yang tidak tahu kredibilitas keilmuannya, maka itu bukan lagi namanya mazhab, tapi sudah kacau namanya, ya. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Seperti kalau sudah ada mengatakan sholat tinggal 2 waktunya, nah, ini sudah tidak ada mazhabnya itu, Pak. Ya, mazhab yang ada itu semuanya mengatakan sholat itu 5 waktu. Atau ada yang mengatakan sholat tinggal 1 minggu, Jumat saja. Nah, ini sudah bukan mazhab, itu sudah kekacauan namanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala lahu, dikatakanlah, dijawab kepada pemuda itu setelah dia bertanya ma ilafuddin. Qala lahu, dikatakan kepadanya, dijawab oleh Hamid Al-Lafaf, tarkul kalami illa ma la budda minhu. Yang pertama, tinggalkan pembicaraan kecuali yang penting.